apakah posisi Muhaimin sebagai pemimpin puncak PKB itu akan tetap stabil dalam 1 tahun atau 1,5 tahun mendatang. Apakah Muhaimin Iskandar itu tanpa dukungan PBNU mempunyai kekuatan negosiasi, kekuatan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok politik lainnya? Bukan tidak mungkin Menteri Agama Yakult itu tidak akan terfikir untuk merebut kepemimpinan di dalam PKB. Para pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, selamat datang di kolom Fakhri Ali, disingkat Kofi. Saya untuk memulai pembicaraannya, saya ingin memperkenalkan buku yang saya tulis bersama dengan Bakhtiar Effendi, Profesor Doktor. Sekarang Bakhtiar Effendi telah almarhum. Judulnya adalah Merambah Jalan Baru Islam, yang diterbitkan oleh Mizan pada 1986. Jadi memang abad lalu buku ini. Nah, sebenarnya buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Departemen Agama yang terbit pada 2013. Memang agak saya sayangkan bahwa saya baru mengetahui terbitnya buku ini dengan sangat terlambat. Seharusnya Profesor Bakhtiar Effendi, kawan saya menulis buku ini itu masih ada ketika buku ini terbit. Tetapi oleh persoalan-persoalan teknikal, buku ini baru saya ketahui telah terbit pada tahun 2022. Padahal terbitnya buku terjemahan ke dalam bahasa Inggris ini itu berlangsung pada 2013, sehingga sahabat saya Bakhtiar Effendi tidak sempat melihatnya. Judul di dalam bahasa Inggris ini itu diberi nama Pathfinding, A New Path of Islam. Jadi kendati pun begitu terlambat saya ketahui, tetap saja saya bersyukur bahwa buku ini pada akhirnya sampai juga ke tangan saya. Di dalam buku Merambah Jalan Baru Islam ini, atau Pathfinding, A New Path of Islam ini, saya dan Bakhtiar Effendi melukiskan tentang atau mengklasifikasikan pemikiran Nurcholish Madjid dan Kiai Abdurrahman Wahid. Di sini saya dan Bakhtiar Effendi mengelompokkan jenis pemikiran keislaman dari Nurcholish Madjid dan Kiai Abdurrahman Wahid sebagai neo-modernisme Islam. Nah, apa arti neo-modernisme Islam itu? Tidak akan saya uraikan di sini karena pasti akan sangat panjang. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa
Salah satu tokoh yang kami klasifikasikan sebagai neomodernisme Islam itu adalah Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, kelak ya pada 1999 Kiai Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nah, dari sinilah kemudian maksud saya dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itulah Muhaimin Iskandar lahir di dalam pentas politik. Apa yang menarik dari Muhaimin Iskandar ini adalah bahwa dia seorang tokoh muda. Untuk ukuran ya tokoh muda itu saya ambil ya parameter yang sederhana. Dia pernah datang ke rumah saya ketika mahasiswa dan kemudian menurut pengakuannya suatu hari itu mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, menurut pengakuannya saya mengajak dia makan. Terus terang saya tidak ingat karena memang banyak ya para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi itu datang mengunjungi saya. Nah, salah satunya adalah juga Yahya Stakuf yang tertulis Yahya Stakuf, sekarang menjadi ketua umum PBNU. Nah, yang saya ingat adalah memang serombongan mahasiswa datang ya ke rumah saya dipimpin oleh Rizal Malarangeng, dan memang waktu itu saya hanya mengenal Rizal Malarangeng. Oke, kembali kepada Muhaimin Iskandar. Apa yang mau kita katakan tentang ini? Buat saya Muhaimin Iskandar itu adalah seorang santri. Dan jasa yang terbesar dari Muhaimin Iskandar itu adalah mengukuhkan PMII. PMII yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi suatu cabang kemahasiswaan dari Nahdlatul Ulama atau NU. Biasanya ya PMII itu hanya berkembang di IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Tetapi ketika Muhaimin Iskandar muncul ya atau tampil menjadi mahasiswa di UGM, jangan lupa bersama dengan Yahya Stakuf ya, itu Muhaimin Iskandar membangun PMII, dan sejak itulah kemudian diikuti oleh Nusron Wahid, mulailah kemudian PMII itu merembes ke universitas-universitas umum. Jadi di bawah Muhaimin ya terjadilah ekspansi dari dari PMII, yakni ya bergerak dari lembaga-lembaga perguruan tinggi Islam merambah kepada ya sekarang ini seluruh ya perguruan tinggi negeri. Nah, disinilah ya posisi ya kekaryaan ini nggak ada hubungannya dengan Golkar, tetapi posisi kekaryaan dari Muhaimin Iskandar di masa mahasiswa, dan karena itu ya tentu kemudian dia menjadi tokoh yang besar. Maksud saya besar di sini tokoh ya yang diperhitungkan di dalam konstelasi politik nasional dewasa ini. Oke. Catatan kedua, ini yang sedikit bersifat antropologis, adalah Muhaimin ya adalah seorang santri. Nah, karena itu tentu ya di masa kecilnya dia dibuai oleh alunan-alunan dendangan-dendangan yang bersifat keagamaan.
Misalnya, ya, Muhaimin tentu saja sebagai santri hafal lagu Ya Nabi salamu alaik, Ya Rasul salamu alaik, Ya Nabi salamu alaik, Ya Rasul salamu alaik, Ya Habib salam alaik. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta ikhtilu wa ghalli, anta misbahun sudur. Bayangkan kata yang terakhir itu, anta misbahun sudur. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pembawa pelita di tengah-tengah kegelapan. Dan ini, ya, alunan-alunan, dendangan-dendangan yang bersifat keislaman inilah antara lain, ya, yang mengayomi masa kecil Muhaimin Iskandar. Apa arti dari latar belakang budaya ini? Artinya adalah bahwa, ya, seperti santri lainnya, Muhaimin Iskandar itu terbina di dalam situasi keguyuban, di dalam situasi, ya, keakraban, dan di dalam situasi persaudaraan. Dan di atas segala-galanya, sebagaimana kaum santri sejati, dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak lebih besar daripada lainnya. Dan sebagaimana tradisi kaum santri, mereka kemudian akan saling mempersilahkan, ya, tokoh lain untuk melakukan atau memimpin suatu ritual, misalnya berdoa, gitu. Jadi, ya, menjadi santri itu adalah pada dasarnya menjadi seseorang yang mampu memanage, ya, posisi dirinya untuk tidak terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan, ya, sesama santri lainnya. Itulah watak dasar dari santri tadi. Nah, Muhaimin itu berada dalam buayan, ya, sistem budaya yang dibangun di dalam pesantren dan di dunia santri secara keseluruhan. Ini yang kemudian menarik untuk kita catat. Pertanyaannya adalah bahwa apakah, ya, sikap atau etika kesantrian ini, ya, yang cenderung memelihara persatuan, memelihara harmonis, itu masih berlangsung ketika kemudian, ya, masing-masing dari tokoh, ya, yang berada dalam naungan kesantrian ini menjadi politisi. Ini adalah sebuah pertanyaan yang paling penting. Nah, disinilah kemudian kita lihat konteksnya dengan Kiai Abdurrahman Wahid yang saya bicarakan di depan. Kiai Abdurrahman Wahid itu adalah paman dari Muhaimin Iskandar. Jadi mungkin, ya, posisi Muhaimin Iskandar itu sama dengan Saifullah Yusuf di dalam garis darah. Masing-masing adalah merupakan keponakan dari Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, lalu kemudian Muhaimin Iskandar itu berasal dari pesantren Denanyar. Berarti garis, ya, hubungannya dengan Kiai Abdurrahman Wahid itu berasal dari darah ibu Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, ketika kemudian Kiai Abdurrahman Wahid memimpin Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar sebagai tokoh muda yang mengangkat PMII masuk ke dalam, ya, universitas-universitas umum itu, ditempatkan menjadi
ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR. Dan ini ya kaitannya tentu ya, di samping karena Muhaimin Iskandar adalah seorang talenta ya di dalam dunia kemahasiswaan, lalu juga pernah menjabat ketua umum ya pengurus besar PMII, juga ada kaitan darah dengan Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, persoalannya adalah bahwa ya dunia santri yang guyub itu tidak bisa diproyeksikan ke dalam kehidupan politik yang begitu dinamis, ke dalam kehidupan politik yang penuh dengan klik-klikan. Gitu. Ketika kemudian Muhaimin ditunjuk atau di-endorse ya oleh oleh Kiai Abdurrahman Wahid ya di dalam Muktamar Semarang, Muktamar PKB Semarang, untuk menjadi ketua umum PKB, lalu kemudian Kiai Abdurrahman Wahid menjadi ketua Dewan Suriahnya. Disitulah kemudian kita melihat ya posisi ya kepemimpinan Muhaimin Iskandar terpatrikan di situ. Dan sejak itulah kemudian drama politik berlangsung. Sebuah drama yang saya katakan bukanlah merupakan sebuah kelanjutan dari pola ya dan etika kehidupan santri yang mempertahankan keguyuban, yang melihat diri mereka tidak lebih besar daripada yang lain. Apa yang kemudian kita saksikan adalah terjadi konflik yang berkepanjangan, bukan antara satu faksi dengan faksi lainnya, melainkan antara Muhaimin Iskandar dengan Kiai Abdurrahman Wahid sendiri. Kiai Abdurrahman Wahid, seperti yang telah saya katakan, itu adalah paman dari ya Muhaimin Iskandar, jadi hubungan darah secara langsung. Dan di atas itu adalah ya ketua umum PBNU yang mendorong munculnya PKB, lalu kemudian menjadi ketua umum PKB yang pertama. Jadi posisi Kiai Abdurrahman Wahid sedemikian rupa, tokoh yang paling banyak ya menjadi panutan dari kaum Nahdiyin, lalu kemudian ya menjadi the main ya founding father dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi pada saat yang sama ya karisma dari Kiai Abdurrahman Wahid itu ditantang oleh Muhaimin Iskandar, dan oleh proses tertentu sampai dengan masuk ke dalam pengadilan, publik semuanya dikejutkan karena justru yang menang adalah Muhaimin Iskandar, bukan Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, di sini kita melihat ya, ketika santri ya muncul ke dalam dunia politik, maka alunan lagu Ya Nabi Salamu Alaik, selawatan maksud saya, Ya Nabi Salamu Alaik, Ya Rasul Salamu Alaik, Ya Habib Salam Alaik. Sebuah selawatan ya yang memberikan suasana keguyuban antropologis di antara sesama santri itu mulai tenggelam karena masing-masing santri masuk ke dalam dunia politik. Dan Muhaimin kemudian menjadi pemimpin tunggal dari Partai Kebangkitan Bangsa. Nah,
pelajaran apa yang bisa kita petik tentang Muhaimin? Yang pertama adalah bahwa ya di dalam dunia politik, betapapun latar belakang kita itu adalah santri, yang muncul ya dan berperan besar itu adalah impersonalitas. Di dalam pengertian impersonalitas ini adalah bahwa tidak ada lagi hubungan darah. Artinya hubungan darah tidak berlangsung dan tidak ada lagi hubungan antara senior dengan junior. Setiap ya tokoh di dalam dunia politik itu selalu mempunyai kesempatan yang sama untuk merebut kekuasaan, dan tidak terlalu penting ya apakah kekuasaan itu diambil berdasarkan hubungan darah atau tidak. Dalam pengertian lain, hubungan darah menjadi tidak terlalu penting karena kepentingan politik itu mengatasi segala-galanya. Dan inilah ya untuk pertama kali kita melihat konflik ya di kalangan kaum santri terjadi ketika ya aktivitas mereka itu dilembagakan, diinstitusionalisasikan di dalam bentuk politik. Lalu kemudian hubungan di antara mereka yang sebelumnya sangat guyup itu berubah menjadi hubungan yang bersifat impersonal, bersifat nafsi. Toh kemudian kita lihat betapapun ya keluarga dari Kiai Abdurrahman Wahid itu secara terus-menerus menegasikan Muhaimin Iskandar, tetapi Muhaimin Iskandar mampu mempertahankan eksistensi atau survivalitas dari posisi dia sebagai pemimpin puncak PKB. Lalu kemudian PKB tetap bertahan, bahkan mungkin bertambah ya perolehan suaranya dari satu ya ke lain pemilu, dan terutama ini terjadi ketika Kiai ya Aqil Siraj menjadi ketua umum PBNU, di mana hubungan antara PKB dengan PBNU itu berlangsung dengan mulus. Nah, persoalannya adalah apakah ya Muhaimin Iskandar masih tetap ya berjalan mulus di dalam aransemen politik dan kekuasaannya di atas PKB setelah kemudian pengurus ya atau tokoh dominan di dalam PBNU itu berubah, yakni Yahya Saquf. Yahya Saquf dari awal itu sudah mengatakan bahwa kalau atau programnya itu adalah mensapih ya partai-partai politik dari NU. Jadi partai-partai politik betapapun dekat dengan NU atau kaum Nahdliyin itu akan disapih agar supaya kemudian PBNU itu independen dari seluruh pengaruh partai-partai politik. Nah, di dalam konteks inilah kemudian kita melihat apakah Muhaimin itu masih mampu ya mempertahankan kepemimpinannya yang produktif di dalam PKB setelah kepemimpinan PBNU dewasa ini berganti. Nah, di dalam konteks inilah kita melihat atau
bukan melihat, tetapi melahirkan suatu pertanyaan yang dalam konteks Muhaimin bersifat eksistensial. Yang pertama adalah bahwa apakah posisi Muhaimin sebagai pemimpin puncak PKB itu akan tetap stabil dalam 1 tahun atau 1,5 tahun mendatang. Yang kedua adalah apakah Muhaimin Iskandar itu tanpa dukungan PBNU mempunyai kekuatan negosiasi, kekuatan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok politik lainnya. Dua pertanyaan ini menjadi penting karena apa? Sederhana saja, karena adik dari Ketua Umum PBNU adalah Menteri Agama yang bernama Yakult Khalil Qaumas, yang pada dasarnya juga adalah politisi yang berasal dari PKB. Nah, isu-isu yang terlontar sebelumnya itu mengatakan ada kerjasama yang erat antara Menteri Agama dengan Yahya Stakuf di dalam memenangkan pertarungan kepemimpinan puncak PBNU yang berlangsung di Lampung pada awal tahun ini, awal tahun 2022. Nah, karena itu timbul kemudian perkiraan-perkiraan yang bersifat nakal, meskipun bersifat sinikal, bahwa bukan tidak mungkin Menteri Agama Yakult itu tidak akan terfikir untuk merebut kepemimpinan di dalam PKB. Di dalam pengertian lain, basis dukungan Muhaimin Iskandar secara teoritis, sekali lagi saya katakan, secara teoritis itu mengalami perubahan. Dan perubahan itu bisa saja, sekali lagi secara teoritis, itu tidak berada di bawah kontrol Muhaimin Iskandar. Dan kalau misalnya hipotesa yang bersifat teoritis ini mendekati kebenaran, maka secara praktis kemudian kekuatan tawar-menawar Muhaimin di dalam dunia politik nasional itu relatif menurun dibandingkan misalnya pada tahun 2019, yakni ketika pemilu dilaksanakan. Nah, tapi saya percaya kalau misalnya Muhaimin punya kemampuan untuk menggeser posisi Kiai Abdurrahman Wahid, lalu kemudian memunculkan dirinya menjadi pemimpin puncak di PKB yang tak sampai detik ini terganggu-gugat, maka mungkin rivalitas yang berlangsung di dalam internal PKB itu juga bisa diatasi. Tapi pertama-tama semua itu harus diuji dari berapa perolehan suara atau berapa perolehan kursi yang berhasil diraih oleh PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Hal yang lain bisa juga terjadi andai kata misalnya Muhaimin Iskandar secara cepat mengambil langkah untuk meresmikan posisi dia sebagai calon
presiden, atau mungkin lebih tepat calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Nah, posisi dia sebagai calon wakil presiden, apalagi sebagai presiden, adalah ya suatu usaha untuk meningkatkan daya tawar-menawarnya dengan kekuatan-kekuatan internal. Dan andai kata ini berhasil, maka Muhaimin bisa saja kemudian mampu menjaga kestabilan posisi puncaknya di dalam PKB.